menikahkan anak dalam posisi anaknya haid. Boleh, Pak? Boleh. Yang tidak boleh sedang haid itu kawin, Pak. Kalau menikah boleh. Hah? Jadi begini, kalau efeknya itu kan tergantung kita mau menjaga. Ya kan, sama juga waktu ada pertanyaan boleh enggak nikah di bulan puasa, Ustadz? Ya boleh. Cuma agak ekstra hati-hati, itu aja. Ya kan? Jadi padiannya berdua di hari poso kan? Kok batal poso aja gitu. Ya kan? Nah, pada dasarnya secara hukum boleh enggak menikahkan anak perempuan yang anaknya dalam keadaan haid? Sah, Pak. Boleh. Yang enggak boleh apa? Waduh ya. Ya kan? Kalau bercerai, Pak, baru enggak boleh. Jatuh talaknya itu setelah dia suci. Tunggu tuh suci dulu baru jatuh talaknya. Ya. Makanya suci, haid, suci, haid, suci. Kalau menikah, hijab kabul dalam keadaan yang hijab kabul kan suaminya dengan bapaknya. Anak itu mau dibawa ke sini atau tinggal di kamar di rumah saja tidak ada masalah. Iya kan? Tidak dihadirkan pun anaknya ke masjid kan tidak ada masalah. Cuman beko ragu seorangnya yang mana anaknya dinikahkan kok gitu istilahnya. Kalau seandainya berada di masjidnya dalam kondisi seperti itu, maka itu jaga kebersihan. Ya kan? Jangan berserak-serak jadi Mas Haji. Ya kan? Kalau nikah di rumah tidak ada pengaruhnya ke masjid kan. Yang tidak boleh berhubungan suami istri dalam keadaan haid. Jadi orang haid tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa, tidak boleh tawaf, tidak boleh hubungan suami istri. Itu dia. Ya. Nah, kalau dia dalam keadaan haid lalu terjatuh talaknya, maka itu talak itu berlaku setelah dia suci. Ya Pak ya. Baik. Ibu-ibu udah? Pergi ke makam dalam keadaan haid. Boleh. Ya. Yang tidak boleh itu memperlakukan makam seperti orang-orang Yahudi memperlakukan makam, atau seperti orang Majusi, seperti orang Nasrani, orang-orang musyrik berdoa ke makam. Ya kan? Minta tolonglah ke makam inilah gitu, atau meratap-ratap di makam. Ya kan? Makanya Rasulullah awal-awal kan melarang ya. Nahaitu an ziyaratul kubur fazuruha. Dulu kalian saya larang berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah. Ya kan? Boleh. Ya, cuman jaga adabnya. Jangan melangkahi makam, jangan duduk-duduk di atas makam. Ya kan? Nah, cuman kita ini sunnah yang tidak pernah, jarang kita pakai membuka sandal di waktu masuk ke dalam makam. Karena makamnya samanya tinggi banget pakai sandal. Kalau di kayak di Makkah dia bersih. Dia pasir-pasir saja kan. Kalau kita masuk ke makam tidak pakai kotan, tak apa ranjau dalang. Iya kan? Ya beko sudah mantahan mayat, boleh mayat celai beko kan. Itu aja kelemahan kita kan. Jadi artinya jangan berbuat syirik di makam. Ya Bu ya? Ya. Jangan berbuat seperti orang-orang Yahudi, Nasrani, meratap-ratap dan segala macam orang-orang jahiliyah gitu. Ya kan, selama kita menjaga ya, berusaha ikut melangkahi makam kok agak sulit loh gini tuh Pak. Ya kan? Karena orang yang mengatur dirinya sendiri, kadang-kadang rapi-rapi gitu kan, payah jalan sudah tuh kan. Nah, itu kelemahannya. Ya kan? Tadi ada di sebelah sini. Oh ya.
Oke, yang ragunya apa kira-kira? Oh tidak. Ya, udah mampir aja di warung beli parfum. Ya kan apa susahnya kan? Jangan sampai dak Jumat lo gara. Bakal apa Jumat? Nih badan kurang fit rasanya gitu ya. Ndak batal Jumat gara-gara itu kan? Ayo. Prinsip kehati-hatian itu kalau kita buang air kecil, rasa-rasanya atau buang air kecilnya sambil berdiri, ya kan ada juga fasilitas seperti itu. Kemercik dia, maka itu ambil air dilapkan ke celana di bawah itu dulu Pak, untuk menjaga kehati-hatiannya. Ya mohon maaf, kapan perlu kalau mau sholat tidak usah pakai CD-nya untuk kehati-hatian tadi itu, ya kan ragu sama gitu. Kok ada tetesan-tetesan terakhir umpamanya kan? Tidak bisa saja seperti itu kan? Nah, tidak sempurna umpamanya. Itu yang dimaksud di situ. Jangan merasa-rasa, tidak sholat Pak, kurang berhasil rasanya Pak. Akhirnya tidak sholatnya Pak, tidak bisa, iya kan? Banyak, kan itu yang ditanya oleh beliau itu tuh. Ya kan? Kamu tadi pulang dari amal, kurang serik rasanya. Alah, beku ditanya oleh malaikat, "Bak kau tidak sholat zuhur?" "Iya malaikat, mohon maaf kat, ampun kurang strike saya Ustaz." Nyelaminya malaikat beku, tanpa ya malaikat ya kan. Iya kan. Nah, artinya selama tidak bernajis, ya kan? Malahan kalau memang kondisi darurat sekalipun, walaupun bernajis, walaupun berhadas, maka boleh sholat. Karena waktu kita pendek, saya beri contoh. Berangkat dari Jogja menuju ke Jakarta pakai bus, ya kan, dalam perjalanan kelelahan atau mimpi berhadas dia di atas mobil itu, kan bisa saja Pak karena kelelahan atau karena bermimpi malamnya. Sampai di Jakarta masuk jam 3 masuk tol, baru sampai di Jakartanya jam setengah 8. Kita sholat subuh bisa enggak di jamak? Enggak bisa kan? Mau mampir di mana mau mampir Pak? Ini berhadas ini, bermimpi atau karena kelelahan. Mandi, di mana mandi? Ya kan? Apa caranya tuh? Maka tayamumlah di atas mobil itu. Lalu sholat, laksanakan sholat. Nah, itu kalau daruratnya Pak. Baik itu mana tidak boleh meninggalkan sholat. Walaupun kasusnya seperti itu. Ya dalam di atas tol, "Maaf Pak supir, singgah mau sonta, kamu mandi dulu." Nggak bisa Pak, ya kan? Nggak bisa kan? Ya Bu. Nah, kondisi yang seperti itu, ya kan? Maka ini pula caranya. Tapi kalau waktunya normal ya nggak bisa, ya kan? Nah mudah-mudahan lah usaha kita untuk mensucikan nama Allah, meninggikan nama Allah dan mensucikan diri kita itu berbuah manis supaya kita masuk ke dalam surga, berkumpul dengan orang-orang yang mutahhara juga. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wal qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.